Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Musyafa. Diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka virtual bertemu secara virtual dalam kegiatan workshop di peningkatan pembelajaran siswa aktif dengan pendekatan dan model-model pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Ya, sebelumnya di sini kita modelnya adalah sharing aja ya nanti ya, karena saya yakin Bapak Ibu guru di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari itu pasti juga sudah tahu apa itu pendekatan, apa itu model-model pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin ini karena sekarang itu baru era baru ya, era new normal, kemudian baru kembali tatap muka, kemudian mungkin ini sedikit merefresh saja pengetahuan ataupun ingatan terkait pendidikan dan juga model-model pembelajaran. Nah, langsung saja saya akan tampilkan slide untuk pemaparan materi. Peningkatan pembelajaran siswa aktif dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang di sini yang akan kami pilih adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai keaktifan belajar siswa. Kemudian yang kedua mengenai pendekatan saintifik. Selanjutnya adalah tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan juga kerangka berpikir. Apa sih hubungan antara pendekatan saintifik, problem based learning, dan juga keaktifan belajar. Nah, lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang keaktifan belajar. Kenapa kok ini menjadi penting ketika diterapkan di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari? Ya, beberapa waktu yang lalu kami dihubungi oleh salah satu guru di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, Bapak Sony, menyatakan seperti ini. Ketika pertemuan tatap muka terbatas, itu sepertinya ada indikasi ataupun hasil observasi dari Pak Sony itu mengenai keaktifan belajar yang rendah ataupun menurun. Ya, maklum saja ya, karena siswa itu sudah mungkin 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun belajar dari rumah, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Bahkan yang sekarang kelas 8 SMP pun bertemu Bapak Ibu guru baru berapa kali kayak gitu. Karena ya gimana, karena pandemi dan lain sebagainya, jadi memaksa siswa untuk belajar dari rumah. Nah, dari keaktifan belajar yang rendah ataupun menurun tersebut, melatar belakangi untuk merencanakan dan juga menerapkan model pembelajaran yang tepat. Nah, di sini diambil pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Kemudian modelnya itu kan model pembelajaran ada banyak ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah paham tentang itu. Hanya kita nanti akan fokus menyampaikan terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, dengan penerapan pendekatan dan juga model pembelajaran yang tepat, harapannya nanti adalah keaktifan belajar bisa meningkat kembali. Nah, sebelumnya di dalam kelas itu akan terjadi interaksi belajar dan interaksi dari guru dan siswa, belajar mengajar dari guru dan siswa. Ini nanti akan sangat berpengaruh besar terhadap keaktifan siswa itu sendiri. Nah, pernah disampaikan oleh H.O. Lingren di bukunya, yaitu Education Psychology in Classroom tahun 1976, ada beberapa pola interaksi belajar mengajar. Pola yang pertama seperti ini, komunikasi satu arah. Jadi dari guru ke siswa saja, hanya istilahnya share materi kayak gitu, tanpa ada timbal balik sama sekali, hanya dari guru ke siswa seperti itu. Kemudian pola yang kedua
ada balikan kepada guru, tapi tidak ada interaksi terhadap siswa. Jadi modelnya adalah tanya jawab. Jadi guru bertanya, siswa menjawab, ada balikan kepada guru. Nah, selanjutnya pola yang ketiga, ada balikan kepada guru, ada interaksi antar siswa. Nah, di sini kata kuncinya itu ada interaksi antar siswa. Jadi belum semua bisa berinteraksi. Jadi interaksi siswanya belum maksimal. Ini adalah pola yang ketiga. Dan pola yang keempat ini adalah pola yang diharapkan sebenarnya. Kenapa? Karena di sini terjadi interaksi optimal baik dari guru dengan siswa ataupun antar siswa. Nah, kondisi ketika guru berhasil menciptakan kondisi interaksi yang seperti ini, insya Allah para siswa juga akan aktif dalam belajar. Nah, selain interaksi belajar mengajar, bagaimana sih kita ataupun para siswa itu bisa dikatakan aktif dalam belajar? Ada beberapa indikator keaktifan pembelajar. Nah, indikator ini dikemukakan oleh Paul B. Derdich, membagi kegiatan belajar siswa itu menjadi 8. Nah, 8 kegiatan siswa ini meliputi yang pertama, ada visual activity atau kegiatan-kegiatan visual. Nah, seperti bisa membaca, kemudian mengamati, demonstrasi, pameran, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan dengan visual. Kemudian yang kedua ada oral activity atau kegiatan-kegiatan lisan. Bisa dengan mengemukakan pendapat, bertanya, kemudian memberi saran, kemudian menghubungkan dari dua kejadian atau lebih seperti itu. Kemudian kegiatan belajar yang ketiga adalah listening activity. Listening activity atau kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan uraian, paparan dari guru, kemudian mendengarkan diskusi antar teman, kemudian mendengarkan presentasi dari teman, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah writing activities atau kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, laporan, kemudian mengerjakan tes, dan lain sebagainya. Lanjut adalah drawing activities atau kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar grafik, mungkin kalau dari matematika ada menggambar grafik fungsi, kemudian ada menggambar peta ketika di pembelajaran IPS, kemudian bisa juga menggambar penampang sel mungkin di pembelajaran IPA dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah motor activities atau kegiatan-kegiatan motorik, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, ataupun yang lainnya. Atau misal praktek ketika pembelajaran prakarya mungkin, praktek untuk memelihara binatang ataupun mengembangbiakan binatang dan lain sebagainya. Kemudian ada mental activities atau kegiatan-kegiatan mental seperti merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mental dari siswa. Kemudian yang ke-8 adalah emotional activities atau kegiatan-kegiatan emosional seperti menaruh minat. Nah, di sini menaruh minat ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa? Ketika siswa itu sudah minat dalam belajar, maka ke depan untuk mempelajari materi yang akan disampaikan guru, siswa juga akan bersemangat kayak gitu, ya. Ada kuncinya, kunci yang di awal pembelajaran kita harus membangkitkan minat belajar siswa terlebih dahulu agar siswa itu juga bisa aktif seperti itu. Nah, ini ada 8 kegiatan belajar. Pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Bagaimana cara mengkondisikan siswa untuk melakukan ke-8 aktivitas tersebut? Tentu sebagai guru ataupun fasilitator belajar siswa, kita harus membuat kondisi di mana siswa itu bisa melakukan ke-8-8-nya. Atau kalau 8 itu kan berarti ideal ya, idealnya 8 seperti itu. Nah,
apa sih yang harus kita tempuh agar indikator keaktifan belajar siswa itu tercapai? Salah satunya adalah dalam tahap perencanaan. Nah, merencanakan pembelajaran itu butuh yang namanya menentukan pendekatan dan juga model pembelajaran. Nah, salah satu pendekatan yang mungkin sudah tidak asing lagi sejak penerapan kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini pembelajaran pada kurikulum 2013 seperti yang saya sampaikan tadi ya, dilaksanakan mengacu pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau scientific approach. Itu diatur di Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Kemudian ini pendekatan saintifik itu sebenarnya pendekatan yang seperti apa sih? Atau tahapan-tahapan dari pendekatan saintifik itu seperti apa? Mungkin sering sekali kita kenal dengan sebutan 5M kayak gitu. Nah, sebenarnya 5M ini juga diatur dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjutnya seperti ini, tahapan dari pendekatan saintifik. Tahap yang pertama itu mengamati. Mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi objek menggunakan alat indera. Jadi bisa melihat, kemudian bisa meraba, bisa membau, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu merupakan tahapan menanya. Menanya itu merupakan kegiatan menggunakan suatu hal yang ingin diketahui. Jadi di sini menimbulkan rasa penasaran bagi siswa. Dari awal tadi apa yang diamati, kemudian hasil pengamatan tersebut siswa dibuat untuk bertanya-tanya kayak gitu atau menumbuhkan rasa ingin tahu. Kemudian mengumpulkan data. Nah, merupakan kegiatan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan nantinya akan disimpulkan. Nah, sebelum melakukan analisis dari pertanyaan tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di tahap yang kedua tadi, tahap yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Jadi apa yang dibutuhkan itu diinventaris. Jadi yang diketahui dari apa yang sudah diamati dan juga apa yang ingin dia ketahui itu diinventaris. Di tahap yang ketiga yaitu tahapan mengumpulkan data. Dan yang keempat itu mengasosiasi. Ada juga yang menuliskan menalar itu. Ya, sebenarnya sama ya. Karena tahap ini merupakan pengolahan data dalam serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Jadi mengasosiasi itu ya membutuhkan nalar itu tadi. Bisa dengan klarifikasi, bisa dengan mengurutkan, menghitung, membagi, dan juga menyusun dalam bentuk yang lebih informatif. Itu mengasosiasi. Nah, hasil dari asosiasi ataupun hasil dari menalar itu tentunya tidak digunakan sendiri, tapi harus dikomunikasikan atau dituangkan ke dalam bentuk minimal dalam bentuk tulisan kayak gitu. Nah, mengkomunikasikan ini merupakan tahap yang kelima. Sering kita pahami bahwasanya mengkomunikasikan itu harus dipresentasikan, harus siswa maju kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka kayak itu. Tapi sebenarnya mengkomunikasikan itu tidak sesempit itu ya. Mengkomunikasikan itu bisa juga setelah siswa itu mencoba ataupun mengasosiasi tadi, siswa itu menuliskan kesimpulan yang dia dapatkan ke bukunya masing-masing. Itu sudah mengkomunikasikan sebenarnya, mengkomunikasikan hasil dari analisisnya ke dalam bahasanya sendiri, itu juga mengkomunikasikan. Dan juga bisa juga nanti dikomunikasikan seperti yang biasa kita laksanakan ya. Kadang setelah nanti dibagi kelompok, diskusi kelompok, kemudian dikomunikasikan. Ayo kita mengkomunikasikan, nanti bisa dipresentasikan ya gitu. Hanya saja untuk kegiatan saat ini, yaitu pembelajaran tatap muka yang masih terbatas, hal-hal yang membutuhkan waktu agak panjang itu menjadi sulit. Nah, mungkin mengkomunikasikannya bisa dengan alternatif seperti itu, cukup ditulis kemudian ataupun
nanti ketika biar temannya bisa saling mengkonfirmasi, kita juga bisa memanfaatkan teknologi, bisa di-share dan lain sebagainya. Jadi untuk memangkas waktu kayak gitu, dan di pembelajaran tatap muka yang terbatas ini. Nah, itu mengenai pendekatannya. Nah, dari pendekatan saintifik itu kita juga perlu, selain ada pendekatan saintifik, kita juga perlu memodelkan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, model pembelajaran itu sebenarnya ada beberapa. Ada pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis masalah, ada pembelajaran kontekstual, ada juga pembelajaran kooperatif. Yang kooperatif ini model pembelajarannya banyak ya, ada tipe-tipenya, ada banyak, ada Jigsaw, ada STAT, ada NHT, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, agar pembahasan lebih fokus, kita akan fokus saja ke salah satu model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Hanya nanti untuk keempat-empatnya ini kami sudah menyiapkan modul, nanti bisa saya share melalui Pak Sony agar dibagikan ke Bapak Ibu guru semua. Ya, untuk nambah referensi, walaupun dulu ketika kuliah pasti juga sudah mempelajari ini, hanya kalau sudah terlalu lama juga dan jarang dibuka kembali mungkin bisa lupa dan bisa diingatkan kembali. Nah, kita akan fokus ke yang nomor 2 ini ya, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau juga disebut dengan problem based learning itu dikemukakan di dalam bukunya Arendt yang berjudul Learning to Teach. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya siswa dimulai atau pembelajaran yang diikuti siswa itu dimulai dari penyajian masalah yang autentik. Maksudnya autentik itu ya yang sedekat mungkin dengan siswa. Jadi agar siswa itu bisa relate atau percaya kalau itu tuh ada, seperti itulah intinya, bisa relate atau bisa masuk di pikiran siswa. Nah, model pembelajaran ini berkembang di awalnya itu digunakan di ilmu kedokteran sebenarnya untuk problem based learning, tapi seiring berjalannya waktu, pembelajaran problem based learning ini juga marak ataupun sering digunakan untuk pembelajaran di kelas. Nah, kemudian setiap model pembelajaran itu pasti memiliki sintak ataupun tahapan. Nah, sintak dari problem based learning ini secara umum ada 5, yaitu yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah aktual dan otentik. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung ya. Ini merupakan bisa dikatakan kunci keberhasilan dari model pembelajaran berbasis masalah. Kenapa? Karena di tahapan yang pertama ini tuh guru harusnya menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dan juga bisa menghubungkan antara masalah yang disajikan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, dengan seperti itu, ketika guru berhasil memotivasi siswa, insya Allah siswa nantinya akan tertarik dan akan bersemangat dan juga aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, guru menyampaikan motivasi itu semacam istilahnya trigger ataupun pemantik. Pemantik itu agar siswanya itu, oh, kalau saya mempelajari ini, saya bisa memecahkan masalah seperti ini, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada alasan kuat siswa untuk belajar materi pada pertemuan itu. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Biasanya mengkoordinasi siswa untuk belajar ini dilakukan oleh guru dengan membagi mereka dalam suatu kelompok diskusi kecil. Kenapa? Karena
Kalau secara klasikal di Indonesia itu secara klasikal kelasnya besar ya. Kadang ada yang 30, 32 dan lain sebagainya. Ketika diskusinya itu langsung klasikal terus, nanti diskusi dari antar siswanya kurang intens dan tidak bisa tercipta pola interaksi yang seperti tadi disampaikan, pola yang keempat yang diinginkan ada terjadi pola interaksi maksimal seperti itu. Nah, yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Nah, setelah membagi siswa dalam kelompok, guru tidak serta-merta melepaskan saja, melepas siswa untuk berdiskusi kayak itu enggak. Tapi guru juga harus membimbing. Bentar ya, saya pause sebentar. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Nah, ke tahapan yang ketiga ya, guru harus membimbing. Jadi tidak serta-merta melepas siswa berdiskusi secara bebas, tidak. Tapi harus ada batasan-batasan yang diberikan oleh guru. Nah, guru ini membimbing penyelidikan itu juga bisa digunakan kesempatan ini untuk mendorong siswa lebih aktif lagi. Karena membimbing penyelidikannya itu bisa lebih konsen. Kenapa? Karena ada bimbingan individu maupun kelompok. Jadi guru bisa berkeliling di kelas, kemudian melihat hasil diskusi siswa, dan ketika hasil diskusinya itu ya masih dalam koridor aman, ya udah biarkan saja. Misal toh ketika hasil diskusi mereka kurang tepat, ya nanti bisa kita konfirmasi seperti itu. Kemudian tahapan yang keempat adalah guru mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya sesuai apa yang sudah didiskusikan. Bisa dalam bentuk laporan, presentasi, video, dan juga banyak lainnya kayak gitu. Misal awalnya tadi diberi lembar kerja atau LK, kemudian didiskusikan. Nah, di tahapan yang keempat ini guru juga membantu siswa dalam mengisi ataupun membimbing siswa untuk menyajikan hasil karya, mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Nah, menyajikan hasil karya ini berarti bisa tadi sinkron ataupun sama dengan tahap mengomunikasikan dari pendekatan saintifik. Bisa dipresentasikan di depan kelas ataupun minimal mereka bisa menuliskan atau mengkomunikasikan kepada dirinya sendiri, menyajikan hasil karya kepada dirinya sendiri itu minimal ya dari hasil yang sudah mereka diskusikan. Kemudian yang kelima ini adalah menganalisis dan juga evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, guru di sini membantu siswa untuk melakukan refleksi sebenarnya, merefleksi apa yang sudah mereka kerjakan dan juga ada tahap konfirmasi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di tahapan yang ketiga, misal diskusi siswa itu kok ternyata ada yang kurang tepat, bisa kita konfirmasi. Jadi agar siswa juga bisa menganalisis, maaf nih salah tulis ya, dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah mereka lalui. Seperti itu. Itu adalah sintak dari problem based learning. Ada 5. Tadi sintak dari pendekatan saintifik juga ada 5. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa sih hubungan dari pendekatan saintifik, problem based learning, dan juga keaktifan belajar siswa? Bagaimana kok dengan kita menerapkan pendekatan saintifik dan juga PBL kok bisa berpengaruh terhadap keaktifan belajar? Nah, ini merupakan ilustrasi. Ya, ini yang kelima ini mengkomunikasikan ya. Nah, ini merupakan ilustrasi hubungan antara pendekatan saintifik, problem based learning, dan juga tadi indikator keaktifan siswa yang ada 8. Nah, ternyata dalam tahapan mengamati itu dia bisa mendorong siswa untuk melakukan
3 kegiatan. Ada visual activities, ada listening activities, ada juga emotional activities. Nah, dan di kegiatan menanya ada 2, oral activities dan juga emotional activities. Di mengumpulkan data ada 2, writing activities dan juga motor activities. Mengasosiasi ternyata ini ada cukup banyak, bisa mengoptimalkan kegiatan belajar siswa di writing activities, drawing activities, tergantung karakteristik materi tentunya ya. Kemudian motor activities dan juga mental activities. Kemudian mengkomunikasikan itu juga ada oral activities, writing activities, dan juga emotional activities. Nah, sedangkan problem based learning, untuk sintak dari problem based learning atau tahapan-tahapan dari problem based learning itu juga sama ternyata. Bisa mendorong siswa untuk melakukan ke-8 kegiatan aktivitas belajar agar mendorong siswa untuk aktif dalam belajar. Orientasi siswa pada masalah, itu bisa ke visual activities, listening activities, dan emotional activities. Mengorganisasikan siswa untuk belajar, dia ke motor activities dan juga ke emotional activities. Membimbing penyelidikan, ternyata ini banyak ya. Ada oral activities, writing activities, drawing, motor, dan juga mental activities. Kemudian mengembangkan hasil karya, mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya, itu bisa mendorong kegiatan oral activities, mental, dan juga emotional activities. Dan yang terakhir, menganalisis dan juga mengevaluasi, itu dia akan mendorong ke kegiatan mental dan juga emotional activities. Jadi secara kerangka berpikir, ketika kita menerapkan pendekatan saintifik dan memodelkan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah, itu bisa mendorong siswa untuk melakukan 8 kegiatan. Agar apa tujuan akhirnya? Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, seperti itu logika ataupun kerangka berpikir kenapa pendekatan saintifik dan model pembelajaran berbasis masalah itu bisa memicu peningkatan pembelajaran siswa aktif. Nah, tentunya ketika dipaparkan materi seperti ini belum ada contohnya ya, mungkin masih diangan-angan kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh pendekatan saintifik dan juga problem based learning ketika diimplementasikan ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ya, masih dalam tahap rencana. Ya. Bentar. Saya besarkan dulu. Ya, cukup. Nah, ini seperti ya Bapak Ibu guru pasti sudah familiar lah dengan apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Di atas ada identitas, kemudian ada kompetensi dasar. Oh ya, karena saya adalah guru matematika, jadi ini contohnya matematika saja. Jadi nanti kalau saya ambil mata pelajaran yang lain malah bisa menyesatkan nanti ya. Dan ini silahkan Bapak Ibu guru sesuaikan dengan karakteristik dari mapelnya masing-masing. Jadi kemudian ini ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Ini kalau RPP ini yang sekarang baru sering dibahas itu 1 lembar atau banyak lembar kayak gitu. Nah, kalau ternyata format 1 lembar pun ketika diterapkan di mata pelajaran saya khususnya, mata pelajaran yang saya ampu khususnya, itu ya hampir bisa dikatakan mustahil kayak gitu. Kenapa? Karena ya gimana kalau dalam 1 lembar untuk mencakup untuk menggambarkan skenario pembelajaran di matematika, apalagi menerapkan pendekatan saintifik, kemudian salah satu model pembelajaran, dan juga jangan lupa ada fokus karakter, dan juga sekarang ada tuntutan pembelajaran di abad 21, ada 4C1L, nanti semua itu akan kita munculkan di RPP ini. Nah, pertama ya biasa ya, kalau ini bisa kita dapatkan
secara mudah Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, ini ada fokus karakter, maaf, terlewat. Fokus karakter, ada bersyukur dan juga tanggung jawab, ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Nah, ini juga apa ya? Ada beberapa versi sebenarnya. Materi pembelajaran itu harus di secara rinci atau enggak seperti itu. Kemudian ada empat level. Ada 4 level dari materi pembelajaran, ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nah, kemudian ada metode pembelajaran, ini metodenya diskusi, presentasi, kemudian pendekatannya saintifik, seperti yang sudah kita bahas tadi, dan modelnya adalah kita modelkan problem based learning atau PBL. Nah, sumber belajar pasti sama ya. Nah, di sini yang akan fokus ya, di langkah pembelajaran. Keterangan ya ini ya, ada keterangannya dulu. FK itu nanti akan menyimbolkan fokus karakter dan PS itu pendekatan saintifik. Nah, ini juga banyak sekali versi ya, dan kalau yang namanya RPP itu nggak, sampai saat ini yang saya ketahui itu yang nggak ada yang pokoknya paten benar itu seperti ini, atau kalau tidak seperti ini berarti salah, itu belum ada yang mengemukakan seperti itu. Nah, kemudian ini kalau misal tidak diganti bukan nomor, ini bisa untuk mungkin menit ke, agar kita juga lebih tepat ya itu untuk merencanakan suatu pembelajaran. Nah, ini tahapan pendahuluan ada 8 menit ya, alokasikan 8 menit. Nah, ini saya ambil materinya itu mengenai himpunan di materi kelas 8. Ini ada kegiatan apersepsi berarti materi apa yang nantinya akan digunakan, yang sudah dipelajari sebelumnya yang akan digunakan untuk mempelajari materi pada hari ini kayak gitu. Nah, ini adalah kunci ya, nomor 5 ini, motivasi. Kenapa? Karena ketika motivasinya itu berhasil, ya siswa semangat kayak itu. Sebenarnya di situ bagaimana kita bisa mengkondisikan siswa, bagaimana kita bisa mengontrol emosi siswa, itu juga salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru ya, kemampuan pedagogik untuk menguasai kelas. Nah, kemudian ini muncul ada literasi. Ini adalah salah satu tuntutan dari pembelajaran di abad 21, ada 4C1L, nanti akan dimunculkan semua. L-nya ini ya literasi itu ya. Kemudian yang pertama, agar terlihat, maksudnya agar nampak rasa menerapkan pendekatan saintifik dan juga memodelkan problem based learning, kita buat seperti ini. Ada kegiatan inti yang pertama, yang hijau ini yang merupakan sintak dari problem based learning. Kemudian PS ini pendekatan saintifik, kemudian yang merah ini adalah kegiatan 4C1L. Nah, orientasi terhadap masalah, pendekatan saintifiknya di tahapan mengamati, kemudian mengorganisasi untuk belajar, siswa untuk belajar. Nah, ini ada kolaborasi dan komunikasi untuk 4C1L-nya. Kemudian ada pendekatan saintifiknya menanya, ini mengumpulkan data. Kemudian membimbing penyelidikan, ini ya mengasosiasi. Nah, kemudian 4C1L-nya itu adalah kritis dan kolaborasi. Nah, dengan seperti ini nampak bahwasanya kita ataupun sebagai guru itu mau menerapkan ini seperti itu. Jadi mau menekankan di sini itu adalah pendekatan saintifik, di sini adalah sintak dari problem based learning. Nah, ya sampai mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengomunikasikan. Nah, kemudian juga ada fokus karakter. Fokus karakter juga muncul di situ. Nah, ini ada komunikasi, ini ada kritis, di menganalisis dan evaluasi. Kemudian kegiatan penutup,
Ya, seperti biasa sebelum menutup nadi, ini juga penting. Di tahapan yang pertama, siswa diminta menyelesaikan permasalahan yang dialami kakek Dul Kemit. Nah, ini tuh sebenarnya masalah yang ada di motivasi. Nah, ya, masalah yang disajikan di awal itu kita cek setelah belajar ini benar nggak sih kita bisa menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Jadi ketika kita siswa dikembalikan ke soal dimotivasi tadi ataupun permasalahan yang dimunculkan pada saat motivasi, nanti kalau siswa itu oh ternyata lah berarti itu tujuan pembelajarannya berhasil kayak gitu. Oh ternyata ini ada hubungannya dengan ini seperti itu. Berarti kan siswa itu bisa menghubungkan ataupun menalar hubungan antara permasalahan yang kita sajikan di awal, Bapak Ibu guru sajikan di awal dengan kesimpulan yang mereka dapat atau mereka peroleh. Nah, dengan seperti itu, harapannya pembelajaran bisa menjadi bermakna. Nah, ketika pembelajaran bermakna, maka materi akan diingat lebih lama dan selain bermakna, tujuan awal kita seperti yang sudah dikemukakan tadi adalah kita bisa membuat siswa atau mengkondisikan siswa untuk melaksanakan 8 kegiatan ataupun 8 aktivitas belajar siswa. Nah, ini RPP ini, rencana pembelajaran ini saya dukung dengan LK ataupun lembar kegiatan siswa yang seperti ini. Nah, ini adalah permasalahan yang saya sajikan di awal. Nah, tadi saya menyampaikan bahwasanya bagaimana caranya permasalahan yang disajikan, karena ini problem based learning ya, itu relate ataupun dekat dengan siswa. Nah, tentu siswa yang saya ampuh, saya yakin mereka pernah makan nasi goreng, soto ayam, kayak gitu, dan lain sebagainya yang disajikan ini. Saya menyajikan menu di suatu restoran, ya di rumah makan. Kemudian siswa itu diminta untuk memilih. Nah, pilihan-pilihan itu saya hubungkan nanti dengan relasi dan juga fungsi kayak gitu di matematika ya itu ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan karakter dan juga kebutuhan guru masing-masing. Apakah iya pendekatannya harus scientific dan modelnya harus problem based learning? Tentu saja tidak ya. Model pembelajaran itu banyak sekali yang berkembang, tapi untuk kesempatan kali ini kita fokusnya membahas untuk di problem based learning. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu semua di sesi yang selanjutnya itu akan ada nanti presentasi untuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi sekarang diberi waktu untuk silahkan untuk membuat, kemudian berkumpul di MGMP sekolah masing-masing ya. Jadi nanti guru bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris, guru matematika dengan matematika, IPA dengan IPA, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa salah satu atau salah dua lah. Kita nanti lihat waktu akan dipresentasikan. Saya akan lihat dulu hasilnya, hasil diskusi Bapak Ibu semua. Kemudian nanti bisa dikirim ke link yang akan saya share melalui WhatsApp ya. Nanti bisa minta tolong untuk Pak Sony mengirimkan ke Bapak Ibu guru agar nanti bisa mengirimkan RPP, kemudian di sesi yang selanjutnya akan kita presentasikan. Nah, untuk sesi kali ini cukup sekian. Semoga penjelasan tadi bisa diterima dengan baik. Kemudian ketika ada salah kata ataupun penjelasan ada salah-salah, saya mohon maaf. Terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.